Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yajaluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati anallaha yursilu misla sawaba kiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa mahatina wa jaddatina umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa ruh muallif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna ala hadhihi niyyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidah, bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 14 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 September 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 25. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kalimatun haula darbi wa ta'dibi. Kalimah kata-kata jawaban haulad darbi wa ta'dib, sekitar ad-darbi pemukulan wa ta'dib dan pembelajaran. Kalimat nih, kata-kata jawaban haulad darbi wa ta'dib, seputar pemukulan dan pengajaran. Seperti maklum kita ketahui kemarin bahwa Islam memerintahkan kepada suami melakukan hal-hal, tahapan-tahapan kepada istri yang tidak taat. Tentu yang pertama dengan cara kata-kata menasehatin kepada istrinya. Yang kedua dengan cara tidak nemenin tidur gitu. Nah yang ketiga baru boleh mukul pun ada aturan gitu. Nah ini kata-kata pukul ini dijadikan senjata oleh mereka yang tidak suka sama Islam, ingin menyudutkan Islam gitu. Nah apa jawaban kita terhadap tuduhan mereka itu? La'alla akhbasu ma yattakhidhuhu a'da'ul islami li ta'ni fi syari'atil ghara. La'alla akhbasu yang paling buruk gitu. Di antara yang paling buruk yang dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk mencela gitu. Di antara yang paling buruk yang dilakukan oleh musuh Islam untuk mencela syariat Islam, syariatil ghara, syariat Islam yang terang menderang, yang za'muhum, sangkaan mereka, tuduhan mereka itu
annal islama ahana karomatal mar'ah, bahwa Islam atau ajaran Islam telah menghina, ajaran Islam itu telah menghina kemuliaan seorang wanita, yaitu hina samihalir rajuli ayat riba, yaitu Islam memperbolehkan suami mukul bini gitu. Suami diperbolehkan memukul bini ya. Itu kata mereka. Jadi seakan-akan satu-satunya agama yang melegalkan gitu, melegalkan suami mukulin bininya. Nggak ada agama lain yang bolehin suami mukul bini. Ini kan kata-kata ini kalau kita tidak pahami ya, itu ya bisa menyudutkan Islam. Wal jawab, jawaban kita terhadap sangkaan mereka itu adalah annaqula lahum, kita berkata, kita menjawab kepada mereka, ruwaidakum, tunggu sebentar, saya jawab. Palaqad akhtatumul fahmu, kamu telah salah paham. Kata-kata kamu tadi itu tuduhan kamu bahwa Islam memperbolehkan suami mukul bini, itu kata-kata itu salah paham, pemahaman kamu itu salah. Janaitum alal haqiqah, kamu telah berbuat jahat terhadap kebenaran ya. Jadi kebenaran dianggap jahat karena nggak paham. Naam, iya memang kita akui itu. Iya memang kita akui. Laqad samahal Islamu. Islam memang memperbolehkan suami mukul istri, benar itu, kata-kata itu benar. Tetapi lakin mata yakunu darbu waliman yakunu. Yang kamu tidak paham, mata yakunu darbu, kapan gitu. Kapan suami diperbolehkan mukul istri, waliman yakunu, dan bagaimana cara mukulnya. Nah itu yang kamu tidak paham ya. Yang kamu pahami hanya Islam bolehin suami mukul istri, kapan waktunya mukul dan bagaimana cara mukul. Nah ini yang kamu tidak paham. Inna hadza ilajun wadawa, bahwa mukul adalah obat ya. Mukul ini obat ya. Wadawa yahtaju ilaihil insan inda darurah. Sedangkan obat itu diperlukan oleh manusia saat darurat gitu. Emang setiap hari orang makan obat kan obat itu kapan? Pada waktu sedang sakit itu, darurat namanya. Enggak semua orang sakit, enggak semua orang dalam keadaan sakit. Nah kalau kata-kata Islam memperbolehkan suami mukul bini, berarti kapan aja boleh mukul dong ya. Ini mukul itu merupakan obat, sedangkan obat itu diperlukan oleh manusia saat darurat, yaitu indas tidadil marad, saat sedang sangat sakit parah. Nah pal mar'atu hina tusi'u isyrata zawjiha, seorang istri ketika dia buruk memperlakukan suami, berarti istri itu sakit itu. Istri saat tusi'u itu buruk mempergauli suami, tidak taat sama suami, tarkabu ra'saha. Jadi yang tidak taat itu dikatakan dalam bahasa Arab tarkabu ra'saha, dia udah menaiki kepalanya gitu, maksudnya sombong tidak taat sama istri suami. Tasiru wara'a syaitan wa biqiyadatih, istri semacam itu sudah jalan mengikuti setan. Nah, istri yang tidak taat sama suami, istri itu udah ngikutin setan. Qiyadatihi, dipimpin oleh setan. Sehingga tuqallibul hayatuz zaujiyah ila jahimin la yutaq, sehingga kehidupan berumah tangga sudah menjadi apa? Sudah menjadi jahim ya. Kehidupan rumah tangga saat istri sudah tidak lagi mentaati suami bagaikan neraka itu.
Jahim kan neraka, la yutok yang tidak lagi mampu untuk dikendalikan. Nah, saat kondisi seperti ini saya mau tanya, apa yang harus dilakukan oleh suami itu? Ya. Saat rumah tangganya sudah seperti jahim, disebabkan karena istri sudah tidak lagi taat sama suami. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Saya mau tanya. Ini ada beberapa solusi. Ya, ente boleh pilih mana solusi yang boleh dilakukan. Pamaza yasna'ur rajul fi misli hadhil halah. Ya. Apa yang dilakukan oleh suami saat kondisi seperti ini? Yang pertama nih solusinya, ayutriduha minal bait. Apakah suami memilih jalan mengusir istrinya dari rumah? Ya, udah aja usir tuh istri yang seperti itu gitu ya. Yang pertama, kedua, yutallikuha, atau kalau nggak diusir tuh istri jatuhin talak, cerai gitu ya. Atau yang ketiga, yatrukuha tasna'u kama tasya, atau membiarkan si istri nggak diapa-apain, mempersilahkan istri melakukan apa aja yang ia kehendaki. Coba pilih yang mana? Apakah diusir atau dicerai atau dibiarkan apa aja yang ingin dilakukan oleh istri yang tidak taat tadi. Nah, laqad arsyadana al-Qur'anul Karim ila dawa'in najih. Nah, disinilah Al-Qur'an ya berperan menunjukkan kepada suami apa yang harus dilakukan. Ya. Obat apa nih yang harus dilakukan? Ya, dawa'un najih, obat yang apa? Manjur. Najih, ya, obat yang manjur mengatasi istri yang sakit seperti ini. Yaitu yang pertama, obatnya itu yang kemarin, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami. Yang pertama, ya amaro, Islam perintah suami bisabri wal ana, sabar ya. Sabri wal ana, pertama sabar. Summa bil wa'zi wal irsyad. Nah, kemudian memberikan nasihat kepada istri yang nakal tadi agar supaya menyadari dirinya, menyadari kesalahannya. Tentu dengan menyebut ya perintah-perintah Allah dan Rasul agar istri taat sama suami. Kalau tidak taat, nah Allah dan Rasul memberikan ya hukuman gitu. Itu nasihat. Setelah itu kemudian Allah perintah kalau memang langkah tersebut tidak membuatkan hasil, nggak efektif, nah baru Allah Ta'ala perintah atau Islam memerintah bil hajri bil madaji. Artinya tidak nemenin tidur tadi itu ya. Faiza lantan pak kullu hadhil wasail, kalau memang langkah-langkah ini tidak berfaedah, tidak manfaat ya, tidak membuatkan hasil, fala budda, nah baru di sini fala budda min suluki tariqin akhar. Nah barulah ya tidak boleh tidak tuh fala budda, karena segala macam cara yang baik tadi tidak efektif, maka tidak boleh tidak melaksanakan cara lain, cara berikutnya, yaitu ad-darb tadi yang dikatakan mukul. Nah itu tadi udah dijawab, kapan Islam memperbolehkan suami mukul istri, udah dijawab tadi itu ya. Udah ya. Nah kemudian bagaimana cara mukul ya? Mukul dorban ghairu mubarrih. Nah, mukul yang tidak menyakiti itu. Mukul yang tidak melukai. Nah, untuk apa tujuan mukul ini? Bukan untuk menyakiti, bukan untuk melukai. Mukulnya tujuannya adalah likasril ghatrasati wal kibriya tuh. Untuk mematahkan ya, al-ghatrasah wal kibriya, untuk mematahkan kesombongan. Nah, jadi istri yang tidak taat itu sombong berarti kan? Ya tidak mau, nggak tunduk kan sombong. Maksudnya untuk meredam ya. Meredam ya apa tuh ya kedurhakaan istri. Ikhraj setan, pukul yang
fungsinya ngeluarin setan yang ada di tubuh si istri itu. Kan tadi istri itu udah dikuasai oleh setan, kita pukul supaya setannya keluar. Setan al-khannas yang bersembunyi di dalam tubuh si istri. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memang setan itu selalu kerjaannya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memang setan itu kerjaannya adalah menggoda manusia agar supaya manusia berbuat durhaka gitu. Baik itu durhaka sama Allah, durhaka sama Rasul, durhaka kepada suami. Supaya keluarin setan. Dari mana itu? Min ra'si tilkal mar'ah. Ya, jadi setan itu adanya di kepala perempuan itu. Sebab kan taat dan tidak taat yang merintah kepala. Di dalam kepalanya ada setan. Ngeluarin setan yang ada di kepala wanita yang al-ghawiyah, yang tidak taat sama suami. Nah, itulah kapan Islam memperbolehkan mukul istri, ya. Suami boleh mukul istri dan bagaimana cara mukul. Titik. Hadza, coba kita mau tanya kepada mereka. Cara seperti ini apakah lebih baik daripada cara yang nomor 3 tadi? Ada 3 cara. Apakah diusir aja, atau jatuhin talak, atau biarkan istri melakukan apa yang dia kehendaki? Dari 3 macam penawaran tadi, apakah itu lebih apa nih? Lebih sedikit ini dorornya atau dengan cara mukul? Nah, itu ya. Tentu jawabannya ada orang yang berakal pasti akan mengatakan hadza aqallu dororon min iqa'it talaq. Nah, dengan cara mukul seperti ini lebih apa? Lebih sedikit dorornya daripada apa? Cara-cara solusi salah satu 3 yang telah ditawarkan tadi, yaitu mengusirnya atau menjatuhin talak atau membiarkan istri seperti itu melakukan apa saja yang ia kehendaki dalam rumah tangga. Wa idza qisa ad-dararul 'azimu bid-dararil akhaf, ya. Wa idza qisa ad-dararul 'azimu bid-dararil akhaf minhu kana hadza ad-dararu mustahsanan wa jamila. Apabila kita menggunakan akal yang sehat, kita kiaskan gitu, kita bandingin, kita membandingkan ad-dararul 'azim, ya. Ad-dararul 'azim arti bahaya besar dengan bahaya yang ringan, ya. Maka akibatnya atau natijahnya adalah hadzal darar mustahsanan. Cara mukul jauh tuh. Cara memukul dengan cara-cara seperti itu jauh lebih baik daripada cara apa itu? Ya, mengusir atau mencerai atau membiarkan istri apa saja yang dia lakukan tanpa ada tanggapan dari suami. Kama qila, seperti pepatah mengatakan, wa inda dzikril ama yustahsanul auru. Wa inda dzikril ama yustahsanul auru. Wah, ini pepatah bahasa Arab. Inda dzikril ama, ketika menyebut buta. Kalau orang buta kan nggak ngelihat sama sekali. Nah, kemudian ada orang al-aur itu apaan aur? Awar. Awar. Awar apa aur? Apa kalau satunya matanya ngelihat, satu enggak, apa namanya? Dajjal matanya atu, namanya apaan? Picek. Nah, sekarang mana lebih baik picek sama buta? Nah, picek, kalau buta kan nggak ngelihat sama sekali. Kalau picek kan masih dapat ngelihat. Nah, itu artinya wa inda dzikril ama yustahsanul aur gitu. Faddarbu idzan. Nah, kalau demikian maka mukul adalah bimisli siwak,
Fadharbu idzan, tadi dikatakan mukulnya pun mukul yang tidak membahayakan. Mukul yang tidak membahayakan seperti memukul pakai siwak. Nah, maksudnya kayu siwak, kayu arok. Thariqun min turukil ilaj. Nah, inilah salah satu cara ngobatin tuh istri yang durhaka. Allazi yasta'si bihal islah, istri yang tidak manfaat islah tuh tadi. Al islah nasihat yang lemah lembut, an-nushi bil ihsanil jamil, ya, nasihat yang lembut tidak membuahkan hasil, maka bolehlah suami memukul dengan cara seperti tersebut di atas. Nah, akhirnya kita katakan kepada mereka tuh yang sengaja menuduh Islam dengan tuduhan yang tidak benar ini, kalau kita sudah terangkan mereka masih tetap saja mencela Islam, kita bilang kepada mereka seperti yang Allah Ta'ala firmankan, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa, ya. Ini firman Allah nih, fama lihaula'il qaum, memang mereka itu tidak paham. Mereka itu tidak paham hadisan, mereka tidak paham omongan, ya. Nah, lantaran tidak paham itulah mereka menuduh dengan tuduhan yang keji itu, ya. Baik. Selesai jawaban kita terhadap tuduhan orang-orang orientalis yang sengaja menuduh-nuduh Islam, ingin menyudutkan Islam dengan mengatakan bahwa Islamlah ajaran agama yang memerintah atau yang melegalkan suami memukulin istri. Kita lanjut dengan judul berikut, masih berkenaan dengan rumah tangga. Al-hayatu asasuhat takafulu wa tarahumu, ya. Kehidupan asasuha dasarnya adalah at-takafulu wa tarahum. Apa tuh? Saling nolong, ya. Kalau nggak ada saling nolong nggak akan hidup gitu, ya. Karena nggak mungkin seorang hidup sendiri, ya. Hidup itu didasari atas dasar tolong menolong, tarahum saling membelas kasih, ya, baru adanya kehidupan. Wa ba'da an tahaddatsatis suratu an huquqiz zaujain, setelah surat yang kita baca ini setelah berbicara tentang hak-hak dan kewajiban suami istri agar supaya rumah tangga harmonis, ya, langgeng. Arsyadat ilal khutwat, tadi itu Islam tadi telah surat ini telah menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami li islahil hayati zaujiyah, untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga. Indama yabda'u syiqaq wal khilaf baina zaujain, saat terjadinya atau saat terjadi keretakan antara suami istri tadi. Wa bayanat makna qawwamatar rijal. Nah, kemudian surat ini pun menerangkan apa arti daripada laki-laki menjadi pemimpin gitu di rumah tangga. Wa annaha laysat qawwamatas tib'adin wa taskhir, bahwa laki dijadikan pemimpin di dalam rumah tangga bukan berarti laki-laki mempunyai atau diperbolehkan, laki-laki diperbolehkan untuk menguasai istri, bukan itu bukan pemimpin untuk menguasai, bukan. Tapi yang dimaksud suami rumah tangga, kepala rumah tangga semata-mata adalah qawwamatun nuskin, qawwamatun nuskin, yang dimaksud pemimpin untuk menasehatin keluarga tuh, istri itu yang dimaksud, bukan untuk berkuasa, bukan. Menasehati, takdib, memberikan pelajaran. Kallati takunu bainar ra'i wa ra'iyah, sama aja antara pengembala kan mengembala apa nih?
mengembala ya rakyat tuh, rakyat nah yang dipimpin. Nah, itu seperti itulah ya. Nah, wa ba'da dzalik, setelah surat ini berbicara tentang semua itu, nah ini intaqalatis surah min dairatil usrah ila dairatil mujtama. Maka berpindahlah surat ini dari seputar rumah tangga kepada dairatil mujtama, kepada ya lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau tadi kan ya itu lingkungannya hanya seputar keluarga, supaya keluarga itu aman, damai, tentram, bahagia. Nah, setelah itu barulah ya surat yang mulia ini berbicara mengatur bagaimana agar supaya masyarakat ya, yang lebih luas daripada lingkungan usrah. Apa yang Allah perintah melalui surat ini? Fa'amarat bil ihsan fi kulli syai'. Allah perintah kita ini berbuat baik kepada semua lingkungan di mana kita berada gitu. Bukan kepada manusia aja, kepada alam di mana kita berada. Ini kan sudah masyarakat namanya, bukan duang lingkupnya keluarga ini udah. Wa bayanat, surat menerangkan anna asasal ihsani at-takafulu wa tarahum, anna asasal insani at-takafulu wa tarahum, bahwa dasar ihsan, dasar kebaikan itu adalah saling menolong, saling belas kasih. Tanasuh wa tamasuh, saling menasehati. Tamasuh, tasamuh, saling memaafkan, karena nggak ada manusia yang nggak salah. Al-amanah wal adl, nah ini juga termasuk ihsan, amanat, jujur, wal adli, dan adil. Nah, apabila ya anjuran ini dilaksanakan, maka yakunul mujtama'u rasikhul bayan qawiyal arkan. Nah, maka masyarakat itu nanti akan kuat, qawiyal arkan, ya, rukunnya kuat. Nah, itu kalau memang nasihat ini dilaksanakan. Wa fi dzalika yaqulul Qur'anul Karim, dalam hal ini Allah berfirman dalam surat yang kita baca ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintah kamu menunaikan amanat kepada yang punya gitu ya. Ini kata-kata ini sungguh luar biasa. Ya, menunaikan amanat, jangan dianggap hanya sekedar orang nitip barang. Orang nitip barang, nah, kemudian orang itu mau ngambil barangnya, nah kita kasih, bukan hanya itu. Ini amanat ya, sangat luas pengertiannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Amanat-amanat yang Allah titip kepada kita sangat banyak. Kita diperintah oleh Allah menunaikan ila ahliha, kepada yang hak. Nah, ini. Ini amanat semua ini. Oleh karena amanat ini sangat berat, sehingga saat Allah menawarkan kepada langit dan bumi, mereka itu ngerti. Mereka ngerti nggak mungkin kita akan bisa menunaikan amanah dengan sesungguhnya. Mereka itu nggak mau. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia dibebani. Nah, namun sayang ya, sebagian besar manusia itu tidak melakukan amanah yang Allah titipkan. Nah, di sini antu adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl ya. Jika kamu hakamtum bainan nas ya. Apa itu menghukumi ya, menetapkan hukum antara sesama kamu, maka tetapkanlah hukum itu dengan adil tuh, dengan benar. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Apa arti innallaha ni'ma ya'idukum bih? Artinya ni'ma syai'in. Ni'ma syai'ul ladzi ya'idukum. Artinya apa? Nasihat yang paling baik adalah nasihat Allah gitu. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tentu agar supaya kita lebih memahami perintah Allah Ta'ala ini, kita harus tahu sabab turun ini.
Ruya bisa babi nuzul hadhihi ayah, diriwayatkan sabab turunnya ayat ini. Anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW, lama dakhala Makkah yaumal fath, saat masuk Mekah hari kemenangan, yaitu Fathu Makkah, ya. Jadi di mana semula kota Mekah dikuasai oleh orang kafir penyembah berhala, kemudian Allah Ta'ala berikan kekuasaan kepada Nabi dan para sahabat, mereka semua pada nyerah. Padahal Nabi Muhammad tujuannya ke Mekah itu bukan untuk mau perang, mau bikin umroh. Mereka kira kalau kita mau perang, ya. Mereka nyerah tuh semua. Itu pada tahun 8 Hijriah, ya. Itu yang Allah Ta'ala janjikan sebelumnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ketika Fathu Makkah, ya, yang dijanjikan oleh Allah tiba, kota Mekah dikuasai oleh Nabi dan sahabat. Aghlaqa Utsman bin Thalhah babal Ka'bah. Nah, ini memang sudah menjadi tradisi. Ka'bah itu ada yang megang kunci, ya. Apa namanya tuh? Kuncen. Kuncen, ya, yang megang kunci kan namanya kuncen. Kuncen. Ka'bah itu ada yang megang kunci, ya, ya, dari zaman dahulu gitu. Namanya yang megang Utsman bin Thalhah. Nah, ketika Mekah dikuasai oleh Nabi, maka Utsman bin Thalhah menutup pintu Ka'bah. Nah, itu kan semua pada takut gitu. Nah, Utsman bin Thalhah ini kuncen, ya, yang megang kunci, ya, kunci pintu Ka'bah. Dia tutup Ka'bahnya itu, kemudian apa yang dilakukan? So'ada sutha. Nah, kemudian Utsman ini naik ke atas Ka'bah, ya. Kan Ka'bah itu ada sutuhnya, naik ke atas sutuh sambil membawa kunci. Bukan habis dikunci dia keluar gitu, ditinggalin Ka'bah, dia ambil kunci bawa kabur kunci, enggak. Dia tutup pintu Ka'bah, naik kemana? Ke atas Ka'bah. Nah, ya. Wa aba ayat fa'al miftah li Rasulillah. Utsman bin, nah ini belum masuk Islam, nggak mau nyerahin kunci ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa alasannya, Kak Utsman? Waqal, kata Utsman bin Thalhah, lau alimtu annahu Rasulullah lam amna'hu. Kalau aku tahu kalau Muhammad itu Rasulullah, niscaya aku nggak akan mencegahnya ngambil kunci Ka'bah ini, ya gitu. Seandainya aku tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah, niscaya aku akan berikan gitu. Lam amna'hu kan artinya aku tidak mencegah pintu Ka'bah atau mencegah Ka'bah atau memberikan kunci Ka'bah. Seandainya aku yakin, aku tahu kalau dia menang benar-benar Rasulullah, niscaya akan aku kasih gitu maksudnya. Falau wa Aliyun radhiyallahu anhu yadahu. Maka Ali, ada waktu itu ada Sayyidina Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, lawa yadahu, ya. Maka Ali, ya, apa itu lawa, ya, megang tuh tangannya siapa tuh? Tangannya Utsman, ya, gitu. Jadi sebelum dia naik ke atas itu, Ali Ali pegang tangannya Utsman yang megang kunci itu, ya. Wa akhadha minhu, maka Sina Ali ngambil. Jadi sebelum dia naik ke atas, dirampas tuh, direbut kunci Ka'bah itu dari tangan Utsman bin Thalhah. Wa fataha babaha. Nah, kemudian si Ali buka pintu Ka'bah. Nah, dengan terbukanya Ka'bah, maka dakhala Rasulullah SAW Ka'batal Musyarrafah. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah Musyarrafah. Wa shalla raka'ataini fiha. Nabi Muhammad salat sunat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Falamma kharaja amara aliyan, tatkala Nabi kita keluar dari Ka'bah, maka
Nabi perintah Sidina Ali ayyaruddal miftaha ila Utsman. Nah ya, Rasul perintah Ali ngembaliin kunci Ka'bah kepada siapa? Kepada Utsman bin Thalha, karena kan memang kuncinya dia. Ya, ini namanya tadi itu amanah nih ya. Bukan kita rampas-rampas saja begitu. Ya taziru ilaih. Nah, Nabi perintah Sidina Ali minta maaf. Tadi kan Ali udah apa itu? Merampas kunci dari tangan Utsman, walaupun dia itu orang kafir gitu ya. Kalau memang dia itunya kan ini nggak boleh kita ambil begitu saja gitu. Minta maaf sono sama Utsman, kata Nabi kepada Sidina Ali. Faqala lahu Utsman, ya. Maka Utsman barulah tahu kalau memang Nabi Muhammad itu benar seorang rasul, ya. Kata Utsman kepada Ali, setelahnya Ali nyerahin minta maaf, apa kata Utsman bin Thalha? Azaita wa akrahta summa ji'ta ta'taziru wa tataraffaku, ya. Azaita wa akrahta summa ji'ta ta'tazir, kata Utsman, kamu telah menyakiti, ya. Wa akrahta, kamu telah maksa saya nyerahin kunci Ka'bah, kemudian kamu datang minta maaf gitu. Faqala lahu Aliyun, nah kata Sidina Ali kepada Utsman, laqad anzalallahu fi sya'nika Qur'anan wa tala alaihil ayata. Kata Sidina Ali kepada Utsman, Allah Ta'ala telah turunin Quran, maksudnya ayat ya tentang kamu, ya. Nah, kemudian Sidina Utsman membaca ayatnya itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Nah, inilah ayat Quran yang Allah turunin buat kamu. Nah, khususnya gitu, sabab nuzul kan khusus sabab nuzul, tapi hukumnya berlaku untuk umum. Falamma sami'aha Utsman bin Thalha aslama. Ketika Utsman bin Thalha mendengar ayat ini, maka Utsman masuk Islam. Itulah ajaran Islam. Jadi yang namanya hak orang, walaupun dia itu orang kafir, orang apa, nggak boleh dirampas-rampas begitu saja. Masuk Islam nih Utsman bin Thalha. Faqala Nabi SAW, apa kata Nabi SAW inda dzalik kepada Utsman, ya. Jadi setelah kunci serahin lagi sama Utsman, apa kata Nabi? Khudha ya bani Thalhata, ambillah ini kunci wahai anak cucu. Kan tadi Utsman bin Thalha, ya. Wahai anak cucu Thalha, Utsman dan anak berikutnya, ambil ini kunci kholidatan talidatan. Artinya kholidatan, ya, selamanya, ya. Talidatan selamanya. Nah, atas dasar ini sampai sekarang nih, ya. Tuh sampai sekarang ini kan ada raja nih. Raja Arab Saudi, raja. Jadi setiap kali mau buka Ka'bah, selalu raja itu ngambil kunci dari anak cucunya Utsman. Karena wasiatnya Nabi itu. Wasiatnya Nabi, ambil nih wahai anak cucu kunci ini selamanya, gitu. Bahkan Nabi ngancam, oleh karena itu penguasa-penguasa takut dengan kata-kata yang akhir ini. La ya'khudhuha minkum illa zalim. Tidak ada penguasa-penguasa yang ngambil kunci Ka'bah ini dari kamu kecuali dia itu orang zalim. Nah, walaupun dia raja, dia apa gitu, kalau dia ambil berarti orang zalim. Nah, ya. Jadi ini Ka'bah pada momen-momen tertentu dibuka, ya tentu kan yang buka ini resmi pemerintah raja. Jadi saat raja mau buka Ka'bah, karena ada momen-momen tertentu selalu raja ngutus seseorang ngambil tuh, ya. Saya tahu nih anak cucunya Utsman bin Thalha, saya tahu tinggalnya di sana Jabal Hindi namanya, saya tahu. Kan saya tinggal lama di Mekah. Jadi ada rumahnya sono, keturunan Thalha ini sampai sekarang masih ada, ya. Yang pegang dia tuh kunci Ka'bah. Kapan momen-momen kalau seandainya ada raja atau pemimpin, ya,
pemimpin negara datang ya untuk menghormat pemimpin yang datang umroh itu kadang-kadang ditawarin mau masuk Ka'bah gitu ya. Ada presiden atau apa yang datang haji umroh, untuk menghormat mereka diajak masuk ke Ka'bah, suatu penghormatan. Nah itu diantaranya kapan dibuka pintu Ka'bah ya. Minta izin ambil kunci. Kalau usahanya Utsman nggak kasih, nggak berani maksa, sebab ini ancaman. Tidak ada yang bisa ngambil kunci Ka'bah dari tangan keturunan Tolha kecuali orang itu orang zalim. Nah, tuh kapan dibuka pintu Ka'bah? Ketika ada kunjungan atau ketika nyuci Ka'bah tuh, nyuci. Jadi setiap tahun nyuci Ka'bah ya. Dalam maksudnya. Nah, ini yang saya tahu itu waktu saya di sana itu nyuci Ka'bah 2 kali. Yang pertama yaitu tanggal 15 Sya'ban ya. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban, paginya itu habis sholat subuh ya, raja ngundang semua duta besar Islam yang ada di Arab Saudi ya, undang untuk ya membantu pencucian Ka'bah dalamnya ke air Zam-Zam. Nah itu dibuka lagi ya, minta kuncinya ambil mau anak turunan Tolha bin Utsman ya. Yang keduanya nyuci Ka'bah pada waktu kelambu Ka'bah mau ditukar yang baru ya. Nah itu tanggal 7 ya, bulan Dzulhijjah ya. Nah ini yang pertama tadi 15 Sya'ban. Jadi mereka walaupun tidak mengakui nisfu Sya'ban, tapi prakteknya nah ya mencuci Ka'bah tanggal 15 Sya'ban. Kan maknanya apa? Isyarat kalau 15 itu ada apa? Ada keutamaan. Kenapa inti nyuci tanggal 15 kan gitu kan ada. Nah kemudian yang ketiga mengganti kelambu tanggal 7. Kalau tanggal 7 karena saat itu jemaah haji pergi ke Arafah. Nah, jadi Mekah itu sepi gitu ya. Kan orang tanggal 7 udah sibuk mau kemana? Ke Arafah, mempersiapkan diri wukuf di Arafah tanggal 9. Jadi sehingga Masjidil Haram tidak banyak jamaah gitu ya. Itulah digunakan kesempatan buat apa? Mengganti kelambu Ka'bah yang baru. Baik penghormatan terhadap siapa tadi? Keluarga Tolha bin Utsman itu bukan hanya sekedar kuncinya yang megang dia. Ada lagi nih, ini kelambu Ka'bah. Kan kalau kelambu Ka'bah dihadiahin buat Ka'bah. Nah itu yang lama tuh, kelambu Ka'bah yang lama itu haknya Utsman bin Tolha, karena kan yang megang kunci dia. Ya gitu. Ya, jadi raja minta izin mau ganti kelambu Ka'bah ya, yang baru. Nah yang lama itu miliknya siapa tuh? Keluarga Tolha bin Utsman bin Tolha ya. Itu. Nah, namun yang diambil oleh raja hanya itu. Apa itu kita bilang? Hordeng tuh. Yang ada tulisan itu. Tahu kan hordeng? Hordeng pintunya itu yang ada. Nah, itu yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan hadiah. Contoh seperti saat Raja Salman ya berkunjung sini. Nah itu kan Masjid Istiqlal dihadiahin, bukan kelambunya apaan? Hordeng itu yang ada bacaan ayat kursi yang tuh. Itu bukan Ka'bah semuanya, itu kasih Utsman bin Tolha. Jadi kalau ada orang punya ngerobekin ya. Itu kelambu Ka'bah itu kalau waktu ganti udah tinggal setengah. Kalau yang itunya hordengan di atas, nggak bisa diambil orang tuh. Masih utuh. Kalau kelambunya udah tinggal setengah digunting orang. Nah, jadi sisanya itu ya diambil itu ada pada Utsman bin Tolha. Ada orang mau beli dari. Nah itulah siapa tadi?
ayat mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila. Nah, ini maftuhnya miftah, kunci Ka'bah itu kan memang dari dulu yang megang siapa itu? Utsman bin Thalha, bukan abong-abong kita kuasa kita ambil, enggak, kasih lagi dia. Ya, itulah yang menyebabkan Utsman bin Thalha masuk Islam, ya. Jadi kata Nabi, khudha ya bani Thalhata khalidatan talidatan la ya'khuduha minkum illa zalimun. Nah, ini saja yang kita kaji, ya. Al-adlu asasul mulki, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang karena ini ya, panjang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nasr tadi itu. Nabi suruh bertasbih, bertakmid, terus istighfar kalau ada yang masuk Islam. Nah, istighfar itu yang bikin penasaran. Kenapa apa istighfar? Kalau ada yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, ya. Ini kan apa ini? Syukur, ya. Syukur sama Allah, membaca apa? Yang kita baca tiap hari itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Astagfirullah kan. Yang ditanya apanya? Astagfirullahnya, kenapa harus meminta ampun? Oh gitu. Kan kabar gembira. Oh gitu. Kenapa minta ampun? Nah, kenapa minta ampun? Apa munasabah gitu? Munasabah karena kita ini kan tidak luput dari segala dosa, ya. Nah, ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat gitu, Allah Ta'ala kan memberikan apa? Nikmat, ya. Tentu kita harus minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi nikmat ini harus, ya, ditanggapi atau disyukuri dengan banyak istighfar. Jadi ada kaitan gitu. Jadi nikmat itu kita tanggapi dengan membaca tasbih, memuji-muji Allah sambil minta ampun. Karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu enggak sebanding tuh dengan amalan dan perbuatan kita, ya. Masih banyak dosa kita gitu, ya. Kita minta ampun itu kira-kira perken munasabah, ya, istighfar dengan nikmat. Apalagi kalau kita istighfar nanti nikmatnya ditambah, ya. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Dengan kita banyak istighfar nanti Allah Ta'ala tambahin nikmat. Nah, baik. Nah, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.